Populasi sampel dan teknik sampling. Dalam melakukan penelitian, penentuan populasi, teknik sampling, dan pengambilan jumlah sampel sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat. 1. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Objek yang mempunyai kualitas tertentu dipelajari. Coba dia di KBBI penggalan kata dipelajari ini kayak mana? Betul nggak kayak gini? Lalu ditarik kesimpulannya. Ini titik mungkin ya, titik. Populasi dalam setiap kesimpulannya titik. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi wilayah penelitian yang disebutkan secara tertulis. Perlunya populasi dalam penelitian adalah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Oke, referensinya ada ya. Kan ada linknya nih. Sampel. Sampel adalah jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sugiono 2012. Ini titik nih ya, titik. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Besarnya anggota sampel harus dihitung berdasarkan teknik-teknik tertentu agar kesimpulan yang berlaku untuk populasi dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu harus pula memenuhi teknik sampling seperti yang diuraikan sebelumnya. Oke. Teknik sampling. Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi disebut sampel total atau sensus. Pengguna ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil. Untuk anggota populasi relatif besar, maka diperlukan pengambilan sebagian dari anggota populasi. Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Dalam statistika, sampel terbagi atas dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Statistika induktif ialah suatu proses yang berusaha untuk menarik kesimpulan tentang keadaan populasi berdasarkan sampel yang diambil dengan menggunakan metode tertentu. Teknik pengambilan sampel, teknik sampling, dapat dilakukan dua cara. Ini kata-katanya kayak gini nih, biar saya buatin ya. Kan ada kata-kata sebelumnya ya. Dua cara. Betul koma sini. Cuman referensinya di sini, sehingga nanti jadi kayak gini ya. Gitu. Nah, ini kan ada sub numbering lagi ya. Kalau nggak salah saya itu seharusnya ya udah gini ya, udah gini. Nanti sub numberingnya itu dia gini kalau pakai yang benar gitu. Nah, caranya kayak mana supaya kayak gitu? Ini kan pakai begin enumerate kalau tak salah, enumerate. Anggap aja inilah ya. Agak lupa saya. Kalau di editornya ada bantuannya kan. Nanti item ya. Item 1, item 2, item 3. Nah, ini kan item 3 ya.
Nah, di item 3 ini bikin lagi enumerate ya. Gitu. Jangan lupa nanti n-nya ya. N-nya itu penting. Item lagi. Sehingga nanti hasilnya ini kan buat manual ya. Nanti hasilnya ini A, B, C gitu. Gitu ya. Oke, kita lihat satu sampling random sederhana. Ciri utama dari sampling ini adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Caranya ialah dengan menggunakan undian ordinal, tabel bilangan random, atau komputer. Keuntungannya adalah anggota sampel. Keuntungannya adalah anggota sampel mudah dan cepat diperoleh. Sedangkan ini pemenggalannya salah ya, seharusnya strip dan stripkan gitu. Seharusnya kayak gini ya, sedangkan. Adalah terkadang data yang didapat tidak sepenuhnya mewakili populasi. Teknik sampling bertingkat. Teknik sampling ini disebut juga dengan teknik sampling berlapis, berjenjang, dan petala. Teknik ini digunakan apabila populasi heterogen atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat, di mana penentuan tingkat dapat didasarkan oleh karakteristik tertentu. Teknik ini akan semakin baik jika dilengkapi dengan penggunaan proporsional sehingga setiap tingkat diwakili oleh jumlah yang sebanding. Keuntungan menggunakan cara ini ialah anggota sampel yang diambil lebih representatif. Kelemahannya ialah lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik dari populasi. Ini penggalan katanya lagi salah ya. Po, strip, pu, strip, la, strip, si, stripnya di HEP Indonesia-nya ya. Oke. Nanti jadi dalam kurung C ini kalau menggunakan formatnya. Oke. Teknik sampling ini disebut teknik sampling cluster. Teknik sampling ini disebut juga dengan teknik sampling daerah. Teknik ini digunakan apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah provinsi, kabupaten, dan kecamatan seterusnya. Pada peta, daerah diberi petak-petak dan diberikan nomor, kemudian nomor itu diambil secara acak untuk dijadikan anggota sampelnya. Keuntungannya itu dapat mengambil populasi besar yang tersebar berbagai daerah. Pelaksanaannya lebih mudah dan murah dibandingkan dengan teknik lainnya. Sedangkan kelemahannya ialah jumlah individu dalam setiap pilihan tidak sama. Ada kemungkinan penduduk satu daerah berpindah ke daerah lainnya tanpa sepengetahuan peneliti. Teknik sampling sistematis. Teknik ini sebenarnya adalah teknik random sampling sederhana yang dilakukan secara ordinal. Artinya anggota sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu. Keuntungan teknik ini adalah lebih cepat dan lebih mudah, sedangkan kelemahannya terkadang kurang mewakili populasinya. Validitas dan reliabilitas. Validitas atau kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar, ini pakai strip, mengukur apa yang diukur.
Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu valid atau sahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi atau skor nilai tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Adapun teknik korelasi yang biasa dipakai adalah teknik korelasi product moment, italic ini ya, product moment. Dan untuk mengetahui apakah nilai korelasi tiap pertanyaan itu signifikan, ini italic, maka atau di Indonesia kan aja signifikan, C-nya K terus N tidak pakai T, maka dapat dilihat pada tabel nilai product moment italic atau menggunakan SPSS untuk pengujinya. Untuk butir pertanyaan yang tidak valid harus dibuang dan tidak dipakai sebagai instrumen pertanyaan. Oke, ada referensinya nih, ada linknya. Uji validitas ini dapat disampaikan hal-hal pokoknya sebagai berikut.